Hai 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 Rapapau semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan tetap sehat-sehat walafiat, semuanya makin sukses, makin lancar rezekinya, dan makin ganteng, makin cantik. Nah, pertama-tama guys, gue mau minta maaf yang sebesar-besarnya karena gue baru upload konten lagi setelah sekian lama karena satu dan lain hal ya guys. Jadi alhamdulillah gitu kan, banyak yang tetap ngabarin, nanyain gitu kapan upload konten lagi gitu ya, karena memang gue sempet kehilangan momentum gitu ya, dan ada beberapa yang harus gue kerjakan di kehidupan nyata, dan akhirnya ya udah, momentum Piala Dunia ini gue bismillahin lagi, gue rekap lagi data-datanya guys, dan gue mau nampilin data-data terbaru guys buat teman-teman semuanya, karena ini pertandingan yang cukup seru juga ya, mulai nanti hari ini dan mudah-mudahan sampai dengan final gue bisa tetap membantu teman-teman semua menyajikan data-data tentang pertandingan yang akan teman-teman saksikan di layar kaca maupun di handphonenya masing-masing ya. Oke, langsung aja guys, kita sekarang akan bahas pertandingan Wales dan Iran yang akan bertanding nanti ya, tanggal 25 itu nanti jam 5 sore. Sekarang yang akan kita lihat data-datanya ya teman-teman. Jadi dua tim ini mereka belum pernah bertemu ya, dan mungkin Wales ini adalah lawan tim Asia pertamanya, ini adalah Iran ya. Oke, jadi kita akan bahas data-datanya guys. Nah, ini ada data 10 pertandingan terakhir, karena memang kedua tim ini belum pernah bertemu ya. Jadi yang paling akurat itu sebenarnya data compare antara head to head mereka bertemu gitu. Karena ini memang belum ada ya, akhirnya gue sajiin datanya 3 aja. Tapi mudah-mudahan dapat bayangan buat teman-teman semua. Ini 10 pertandingan terakhirnya Wales, itu terakhir lawan USA kemarin imbang ya. Ini 10 pertandingan, teman-teman boleh lihat. Di sini yang mungkin akan menjadi sorotan itu adalah pertandingan pernah lawan Belanda, Belgia gitu ya. Nah, ini cukup kuat juga ya ketemunya, nih Polandia, USA, nih Wales ini lawan tim-tim yang lumayan juga nih guys, hebat nih. Kalau Iran ini 10 pertandingan terakhirnya itu terakhir lawan Inggris ya, kalah 6-2 dibantai. Lawannya di sini ada Uruguay, pernah lawan Uruguay, terus mungkin di sini lawan mana lagi, Korea gitu ya. Rata-rata sih tim-tim dari Asia ya guys. Jadi ini mereka. Nah, sekarang dari data-data ini gua rekap datanya manual gitu kan. Gua akan menyajikan tabel pertamanya nih, teman-teman boleh lihat. Ini tabel pertama, ini ada menang, seri, ball position, ngegolin, dan kebobolan. Ini tabel pertama guys. Kita bandingkan antara kedua tim. Ini Iran menang ya, dari segi kemenangannya dia 7, serinya dia 1 melawan 3 milik Wales. Ball positionnya menang tipis ya, Iran 45,4, ini dia 41. Ngegolinnya juga Iran unggul 13, dan kebobolannya lebih banyak Wales. Jadi dari segi ini kayaknya sih cenderung Iran ya, tapi kan karena memang lawannya berbeda gitu kan, kompetisinya juga berbeda. Tetapi kalau dilihat Iran juga sangat produktif juga nih, lumayan gitu kan. Wales juga waspada juga nih, kebobolannya 14. Jadi ini kedua tim ini cukup berimbang sebenarnya guys ya. Nah, kita lihat di tabel kedua. Nah, ini tabel kedua ada shot on goal, shot off goal, block shot, free kick, dan corner kick. Ini rata-rata per 10 pertandingan ya. Ini gue buat rata-ratanya guys ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya, data shot on goal-nya ini Iran unggul ya 4,3. Tetapi di sini shot off goal-nya menang Wales. Terus block shot-nya ini kita lihat banyakan Wales gitu ya, banyakan di block ya. Terus free kick-nya banyakan Wales, corner kick-nya beda 1 nih, 3,7 sama 3,8. Jadi kalau lihat dari sini kayaknya sih serangan itu cukup ngotot dari Wales ya, cuman dia banyak ke blok, banyak melenceng juga tembakannya. Tetapi kalau shot on goal berarti Iran ini mampu bisa memanfaatkan peluang gitu, walaupun dia shot off goalnya sedikit, tetapi dia shot on goalnya itu lebih banyak gitu, persentasenya itu lumayan gitu guys ya, 4,3 sama 3,3. berarti kan kalau misalkan rata-rata ini hampir berimbang juga. Tetapi dari segi ini kecenderungan itu dia cenderungnya Wales ya, kalau lihat, kalau feeling gue ini dia cenderungannya Wales. Nah, ini dari tabel ketiga ya, gue tampilin di sini adalah GK save, itu goalkeeper save. Terus ini ada yellow card, red card,
total pass sama dangerous attack. Jadi ini rata-rata per pertandingan ya. Jadi siapa yang banyak kartu kuningnya, mungkin kartu merahnya, terus passesnya, dangerous attack-nya. Nah ini kita lihat ya. Jadi ini dari segi ngotot dan dari segi apa penyerang sama lini belakangnya gitu ya. Kalau gue ambil dari situ ya. Kita lihat GKCF-nya ini berimbang ya, sama ya 2,7. Sama-sama nih kipernya cukup ini juga mumpuni juga guys, menyelamatkan gawangnya. Yellow cardnya banyakkan Wales ya, jadi mungkin pelanggaran berbahaya Wales juga bisa waspada nih. Red card, tetapi red card ini dia Iran pernah menerima kartu merah sekali guys. Nah kalau kita bandingkan dari ininya, total pass-nya hampir rapat ya, dia total pass dari Wales itu 368,2 melawan 365,1 dari Iran. Dangerous attack-nya, nah ini masih menang Iran ya. Jadi mereka kalau dilihat ini cenderungnya Iran sama Wales ini dia berbahayanya di Iran juga berbahaya nih guys. Berbahaya tetapi patut waspada juga dari segi kartu merahnya ya. Jangan sampai nanti Iran menambah koleksi kartu merah lagi guys. Nah itu data-data ini cukup membuktikan kalau pertandingan ini bisa menarik guys. Artinya tim-tim Asia ini kan sekarang lagi mulai menunjukkan tajinya ya. Kemarin Arab gitu kan menang lawan Argentina, dan terus siapa itu Jepang bisa menang lawan Jerman. Nggak akan menutup kemungkinan kalau Iran juga mampu mengalahkan Wales. Jadi tim-tim Asia ini lagi naik daun sekarang ini guys, bikin kejutan. Nah gimana kira-kira menurut teman-teman semua setelah lihat data-data dari gua gitu ya, siapa yang akan menang ya? Tapi gua kasih rujukan ya, kalau misalkan dari rujukan yang gua ambil ini adalah data dari odds ya. Odds itu adalah kecenderungan mendukung yang mana nih. Rata-rata orang di dunia sana itu, di luaran sana itu banyak mendukung, ternyata di sini banyak mendukung Wales ya, menjagokan Wales. Lihat aja perbandingannya. Wales 12 berbanding 25. Dia 17 berbanding 10 ya. Jadi ibaratnya kalau istilahnya ini adalah Iran itu cenderungnya di PUR gitu ya. Bahkan sampai di PUR 3,5 juga ada. Tetapi ininya kecil ya guys, 1/100 tuh. Terus di sini rata-rata ya Iran yang di PUR ya. Jadi kalau misalkan 0-0 itu Wales banyak yang menjagokan Wales itu adalah menang. Tetapi kalau di PUR sampai dengan PUR standar itu mungkin yang biru-biru ini kali ya, PUR 2 sama PUR 1,5 nih ya. Ya itu, jadi kalau gue sih cenderungnya nih, gue malah feeling ya kalau gue gini, kayak kembali lagi ke teman-teman semua ya, maksudnya ini setelah melihat data gitu kan, terus lihat feeling, dan kemarin tim-tim Asia lagi bagus, bisa jadi pertandingannya ketat guys ya. Walaupun misalkan Iran sampai kalah paling tipis ya, antara skornya 1-2 atau 3-2 mungkin gitu, atau 1-0 ya. Cuman gue sih kecenderungannya dia berimbang ya, maksudnya ini pertandingan ini akan berakhir seri. Kalau gue feelingnya itu dia seri gitu ya. Nah, syukur-syukur ya Iran bisa menang. Tetapi Wales dari segi kebintangan pemainnya, Gareth Bale CS gitu ya, ini juga patut diwaspadai. Apalagi tim Eropa juga kan mainnya udah, kompetisinya sudah ikut kompetisi yang ketat gitu ya, Liga-Liga Eropa. Jadi menurut teman-teman sendiri kira-kira bagaimana gitu kan, kira-kira tim gue yang gue dukung ini bakal menang apa kagak ya, serah gitu ya. Penting gue udah kasih lihat data-datanya gitu ya. Mungkin ini data-data awal ini akan gue rapikan lagi nanti di pertandingan-pertandingan berikutnya, karena memang dia nggak ada data head to head antara kedua tim gitu ya. Oke, tapi mudah-mudahan menjadi rujukan buat teman-teman semua. Mudah-mudahan kira-kira yang mana yang menang. Kalau gua sih cenderungnya dukung Iran kalau gua ya. Mudah-mudahan Iran kalaupun kalah juga ya paling tipis lah ya, tipis, selisih 1 lah. Bisa jadi ada kejutan malah Iran menang ya. Tapi ya kita lihat aja sih. Walaupun antara Wales juga bisa menang juga, kemungkinan Wales kalau menang pun kalau misalkan dia bisa mencuri gol cepat, dia bisa selisih 2 gol ya. Kalau dia Wales mampu mencuri gol cepat di bawah menit ke 30 gitu ya, gue yakin Wales itu bisa menang lebih daripada 1 gol ya. Bisa jadi 2-0, bisa jadi 3-1 ya, atau 3-0 ya. Itu tergantung nanti kita lihat pertandingan sama perkembangan di pas permainannya guys ya. Jadi
feeling gue ini kecenderungannya nih kalau misalkan Iran kuat nih ya guys, dia bisa aja nyetak gol juga bisa nih. Sangat mungkin nih, Iran sangat mungkin untuk mencetak gol ke gawang Wales. Jadi sekarang mendukung mana ya? Kalau gue feeling ya ini akan berakhir imbang ya. Kalaupun kedua tim ada yang saling mengalahkan, itu hanya selisih 1 gol aja guys ya. Itu sih menurut gue. Mudah-mudahan aja teman-teman terpuaskan dengan konten gua, dan mohon maaf kalau misalkan ada data-data yang harus dikoreksi lagi atau diperbaiki lagi. Saran dan kritik gua terima gitu kan. Mudah-mudahan bisa membangun channel gua supaya lebih baik lagi ke depan. Nah, dan jangan lupa nanti saksikan konten-konten gua berikutnya, gua akan segera upload, dan mudah-mudahan teman-teman semua tetap setia untuk nonton channel gua. Oke, gitu aja teman-teman semua ya. Salam, jaga kesehatan semuanya, jangan sampai begadang nonton bola bikin teman-teman lupa sama kesehatan. Oke guys, sekian aja. Sekian dari gua, Rapapau.